Itu seorang yang kerasukan setan yang ada di Kerasukan setan. Gadara, daerah. Orang kerasukan setan itu dia menyembah kepada Yesus, betul? Hmm, Apakah ya, Anda lanjut. menyembah Yesus juga? Pasien selanjutnya. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena di sini fardu ain, wajib open cam. Ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Woi, Bapak lagi sakit? Enggak. Lumpuh? Bangunlah. Saya pikir lumpuh. Maaf Pak, saya pikir Bapak lumpuh. Oh, maaf. Siap. Ya. Ya gimana Pak? Siap. Gimana Pak? Ada yang Bapak mau sampaikan atau gimana tadi? Menyimak tadi gimana? Ada. Sesuai judul itu Oten bingung dengan Bibel. Kenapa bingung? Kan nggak ada Bibel, nggak ada bingung. Oh coba, kalau begitu bunyi Yohanes 14:1 bagaimana Pak? Bunyi Yohanes 1. Yohanes 14 nomor 1. Bangunlah, ambil Bibel Pak. Bapak seperti orang lumpuh saja. Semangat Pak, saya doakan Bapak sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan dibimbing oleh Roh Kudus, dan diberikan kasih karunia Allah Bapa yang di langit. Amin. Imanmu benar itu. Kan itu orang doakan baik-baik, Bapak tidak mau. Bangunlah, ambil Bibel, coba baca Yohanes 14:1. Oh, bacakan aja dari situ Bang. Kita simak bersama nanti. Ya, baca Pak. Saya suka kalau diskusi itu ada Bibel di samping Pak. Kalau Bapak tidak mau, mohon maaf saya turunkan Pak. Bangun, kita diskusi dengan baik. Silakan. Tinggal di atas meja Bang. Ambil Pak. Ini manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Semangat Pak. Ini firman Tuhan kok Pak. Silakan. Ya, begitu. Bentar ya. Ya, siap. Bentar. Siap. Oke. Semangat teman-teman, dibantu tap-tap layar 6,9 yang di YouTube PST Loading TV 515, dikencangkan like-nya teman-temannya. Kasih kencang like-nya. Ya, jangan lupa love orange teman-teman. Silakan Pak. Dikit lagi, bentar lagi. Mengaktifkan. Siap. Aman. Ya. Ya. Gimana Pak? Bentar lagi, kitar-kitar. Oke. Semangat, pokoknya semangat. Semangat, open cam. Iya, siap. Mr. Loading. Mr. Loadingnya namanya? PST, Peneliti Sekolah Teologi. Yohanes berapa tadi? Yohanes 14:1. Buka kamera Pak. Yohanes 14. Yohanes 14 buka kamera. Begitu Bapak. Semangat Pak. Semangat. Bapak ini orang baik kok, saya tahu. Semangat Pak. Yohanes 14:1. Ayat 1. Ayat 1. Yuk. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ Pak?
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ayat ini merupakan pesan penguatan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mengatasi rasa takut dan cemas, gitu Bang. Iya, yang saya Ya, tanyakan ada berapa yang harus kita percaya? Hah? Bagaimana? Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada dua. Ada dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi itu? Itu kepada Allah, Allah Bapa, dan yang kedua ada Allah Anak gitu. Berarti ada dua Tuhan, Bapak? Iya. Nah, bingung kan? Enggak, bukan bingung. Nah, terus apa? Memang benar itu. Dua Tuhan. Kalau agama Kristen itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan Roh Kudus gitu. Kan ada itu Iya. kan? Itu Di situ makanya kan dikatakan, sabar seperti Bapak, pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada dua yang harus kita percaya. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Coba revisi ulang dulu, revisi ulang jawaban Bapak. Masih ada kesempatan untuk revisi ulang. Silakan. Karena di sini Allah Bapa itu merupakan sumber kekuatan gitu Bang. Iya, saya tahu mau Allah Bapak itu begini Bapak, saya tahu Allah Bapak itu sumber kekuatan, pokoknya semua sumber dari Dialah. Yang saya tanyakan, tadi Anda mengatakan dua. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang mana Tuhan langit dan bumi? Kedua-duanya Bang, kedua-duanya. Iya, berarti Tuhan Anda dua kan? Ya segi apa dia satu itu Bang. Punya satu yang mana? Gitu. Satu yang mana? Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Kedua, Tuhan. Allah Anak. Iya, berarti ada berapa Tuhan? Tiga, Roh Kudus. Oh, berarti ada berapa Tuhan? Satu. Coba. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lihat Pak. Pak. Bapak lihat sini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? 3. 3. Apakah 3 Tuhan? Bingung kan? Begini Bapak, kita belajar sama-sama Bapak ya, kita belajar ya. Saya juga masih belajar kok. Boleh kita belajar sama-sama? Oke, Bapak bagian buka, saya minta tolong sama Bapak. Saya suruh Bapak buka Bible, Bapak buka, nanti habis itu Bapak membantah, tidak masalah. Di dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kita tanya kepada Yesus, jangan tanya kepada pendeta. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba Bapak buka Matius 11:25. Matius 11:25, coba dibuka. Matius 11:25. Ayat 25. Ya. Dapat. Ya, baca. Berisi ucapan syukur. Belum. Berisi ucapan syukur Berisi kepada Yesus. ucapan Coba baca syukur isinya. Yesus kepada Bapa. Berisi ucapan syukur Yesus kepada Bapa, kebenaran Allah dinyatakan kepada orang kecil, disembunyikan dari orang pandai, dan Baca hal isinya itu Pak. berkenan Bapak kepada buka di Google. Bapa. Bapak buka di Google, Bapak baca, scroll ke bawah, cari yang isi Alkitab. Yang tulis situ Alkitab, bible.com atau Alkitab, baca isinya. Yang Anda baca tadi di Google tadi. Itu latar belakang ayat itu. Atau El-Shaddai. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Iya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Benar? Nah, sekarang kita percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba Anda buka Yohanes 11:42. Di sekelilingi orang banyak itu, Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Yohanes 11:42. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jadi di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Nah, jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak mendapatkan hidup yang kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus di dalam Yohanes 17:3. Terakhir Anda baca Yohanes 17:3, jaminan Yesus kepada Bani Israel. Coba baca Yohanes 17:3. Dalam Yohanes 11 ayat 42 ada yang bermasalah rupanya, Abang. Janganlah di dalam Yohanes 11:42, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau itu siapa? Allah Bapa. Aku itu siapa? Yesus. Berarti Yesus pengen dikenal sebagai utusan dari Allah Bapa. Nah, jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba Anda baca Yohanes 17:3. Terakhir Anda baca. Yohanes berapa? 17 ayat 3. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya, benar sekali. Makanya itu tadi, Pak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya ada di Matius 11:25. Percaya kepadaku, ku itu merujuk kepada Yesus. Berarti percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Jikalau kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang telah dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sebagaimana di dalam Islam itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama.
Makanya Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Islam Quran surah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Barang siapa mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan, bukan 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1, bukan, tetapi satu-satunya Tuhan. Dan dia tetap istiqomah, tetap dalam pendiriannya bahwa Tuhan itu cuma satu. Maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati, melainkan bergembiralah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Ali Imran ayat 31 dikatakan, katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Coba saya tanya Bapak dari hati ke hati. Jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa, berarti tempat kita di mana, Pak? Surga. Ya sudah, asyhadu. Surga. Asyhadu. Apa lagi? Coba. Apa yang Bapak mau ragukan? Kami orang Islam percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kepercayaan kami kepada Yesus hanya sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel, bukan bagi Bani Kristen. Loading datanya mana? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Seperti yang dijanjikan oleh Elohim, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Bagi orang Israel. Bapak orang Israel apa orang Kristen? Orang Israel. Israel apa? Jadi-jadian? Israel baru. Hah? Israel baru? Israel baru. Kenapa Israel lama sudah punah? Mana ada Bapak? Bapak, kalau Bapak mengaku bahwa Bapak orang Israel ternyata bukan, Bapak disinggung dalam Wahyu 3 nomor 9. Coba Bapak baca. Wahyu 3 nomor 9 menyinggung Bapak. Coba. Wahyu 3 nomor 9 singgung Bapak itu. Dibilang Bapak apa di situ, coba. Berapa? Coba Wahyu 3 nomor 9. Berapa? Wahyu 3 nomor 9 coba. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis yang mereka menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan Nah, tuh, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis yang bukan orang Israel tapi mengaku orang Israel. Coba, saya tanya sama Bapak, Bapak keturunan Israel dari siapa? Dari siapa? Bapak yang baik hati dan tidak sombong, Bapak kami itu cinta kepada Yesus, Bapak. Kami orang Islam itu cinta kepada Yesus. Kami sangat memuliakan Yesus, Bapak. Bahkan apa yang Yesus lakukan itu kami orang Islam lakukan. Yesus bersunat, kami bersunat. Lukas 2 nomor 21 sampai 22. Dan genaplah 8 hari maka ia disunat. Dan waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, maka mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Yesus sunat, kami orang Islam sunat. Yesus berdoa dalam bersujud, kami orang Islam berdoa dalam bersujud. Yesus berpuasa, kami orang Islam berpuasa. Yesus mandi wajib, kami orang Islam mandi wajib. Coba, Yesus tidak makan babi, kami orang Islam makan babi. Kutanya sama Bapak ini, dari hati ke hati Bapak. Anggaplah saya ini sebagai seorang anak yang bertanya kepada bapaknya. Saya tanya sama Bapak, Bapak, dari hati ke hati nih, apakah Bapak menyembah Yesus? Oke, kalau Bapak menyembah Yesus, Bapak tahu tidak resikonya orang-orang menyembah Yesus? Bapak tahu atau tidak? Tahu. Nah, apa? Tahu.
Apa resikonya? Mendapat kehidupan kekal di surga. Tidak Pak, salah, bukan itu. Itu bukan, Mendapat Bapak salah. kehidupan kekal di surga. Oke, begini Bapak, kita kembali. Bapak percaya kitab suci? Ada ayat pendukungnya. Iya sabar, Bapak percaya kitab suci? Ada pendukungnya. Iya, saya tanya dulu, Bapak percaya kitab suci? Percaya. Oke, coba Bapak Percaya. kalau ini Pak, ini resiko ketika Bapak menyembah kepada Yesus. Coba Bapak baca Markus 5 nomor 1 sampai 6. Yang penting Bapak jangan kaget. Bapak baca Markus 5 nomor 1 sampai 6. Di situ resikonya ketika Bapak menyembah Yesus. Coba Bapak baca, kita dengar sama-sama. Silakan. Markus berapa? Markus Berapa? 3, Markus 5 nomor 1 sampai 6. Markus 5 ayat 6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Apa salah? Baca. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Baca. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Ini rahasia Pak. Di gereja-gereja tidak pernah bahas ini Pak. Itu intinya pada ayat 6 itu. Iya, coba Bapak baca. Ketika Ayat ia 6 melihat apa itu? Yesus dari Coba. jauh, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Itu siapa yang menyembah Yesus Pak? Siapa? Siapa yang menyembah Yesus di situ? Atau Bapak baca dari nomor 1 sampai 6. Baca dari nomor 1 sampai nomor 6. Biar Bapak tahu siapa yang menyembah Yesus di situ Pak. Silakan. Ini rahasia Pak. Jangan bilang-bilang orang. Rahasia. Karena kebanyakan abang salah tafsir. Coba bukan tafsir Pak. Ini rahasia Pak. Coba Bapak baca. Coba Bapak baca. Yesus dan murid-muridnya sampai di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari gua-gua kuburan menemuinya. Ayat 3, orang itu tinggal di kuburan dan sangat ganas sehingga ia tidak ada orang yang sanggup mengikatnya, bahkan dengan rantai. Tangannya sudah sering dirantai dan dibelenggu, tetapi rantai itu diputuskan dan belenggunya diremukkan olehnya dan tidak ada seorang pun yang kuat menahannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memikul badannya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu sujud menyembahnya. Nah, siapa yang menyembah Yesus? Oke. Itu seorang yang kerasukan setan yang ada di Kerasukan Gadara. setan. Orang kerasukan setan itu dia menyembah kepada Yesus, betul? Apakah Ya, Anda menyembah Yesus juga? Itu reaksi daripada Tidak. Saya tanya, apakah Anda menyembah Yesus juga? benar. Sama tidak Anda Benar. dengan orang kerasukan? Oh, ada perbedaannya bang. Dia itu sakit gitu. Pada waktu Ya, sakit Bapak dia. sakit tidak? Pada waktu itu dia sakit. Iya, pada Orang waktu itu gila. orang kerasukan. Ya, pada Dengarkan waktu dulu, itu Bang. orang Dengarkan kerasukan dulu, itu. Bang. Oh iya. Oke. Iya. Dengarkan dulu bang. Dengarkan dulu. Iya. Dia orang gila, orang kurang sehat, orang Iya. kurang waras. Oh, kurang Tapi waras. tahu menyembah Yesus, melihat kekuatan ataupun power dalam diri Yesus itu. Karena luar dia biasa. adalah maha kuasa bangku. Oh, luar Jangan biasa. kau yang artinya melintir,
mempelintir dengan kata-kata yang Iya, itu kan sudah menyesatkan kerasukan umat Bapak kan? itu. Sudah kerasukan. Sabar dulu. Saya tanyakan. Muhammad itu tidak ada. Nah kan sudah kerasukan dia. Sudah Pak. Kau Iya sudah. Turun. Sudah kerasukan kan? Sudah saya bilang kan jangan bawa ke situ. Sudah kerasukan dia kan? Tuh. Bagaimana kalian mengikuti orang kerasukan menyembah Yesus? Sementara dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus sudah mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kenapa kalian tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah, melainkan kalian mengikuti orang kerasukan menyembah kepada Yesus? Kau pula kerasukan di atas ini membawa-bawa Nabi Muhammad. Nah itu yang jadi bingung saya. Masa dia kerasukan dia, aduh langsung kerasukan kan Muhammad itu adalah kalian itu, aduh tidak bisa dipertahankan. Sudah tidak bisa teman-teman. Ya teman-teman dibantu di tep layar kita pecahkan sampai 2,5 M. Insyaallah. Oke, pasien selanjutnya. Bapak, ada Bapak, sebenarnya ayat itu rahasia, makanya jarang dibawa karena kalau dibawa kerasukan. Ya, Nana, Katolik Protestan, Nana, aduh, silakan. Pasien selanjutnya. Wih, pendeta jalanan dia datang luar biasa. Silakan Pak Pendeta, dibuka kameranya Pak. Assalamualaikum. Pakai baju nanti dikira Tuhan lagi. Pakai baju, hei. Nanti kenapa? Pakai baju. Astagfirullahaladzim. Pakai baju. Sekarang orang tidak takut tatoan, yang orang takut itu panuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian sampai jadi begini? Kerasukan sampai naik ke komal tidak pakai baju. Susah teman-teman mereka ini. Ada dia punya tato sayap, tapi di mana-mana sayap itu di belakang, dia punya sayap di depan. Gimana Bang? Gimana? Iya. Ladusing. Kamu Iya, lari dari saya. Tadi Iya. itu Markus, tadi itu Bapak langsung kerasukan gara-gara rahasia saya bongkar tadi di Markus 5 nomor 1 sampai 6. Apakah Pak Pendeta berani? Apa bunyinya? Ini saya jelaskan. Lah dibaca, Pak. Bacalah. Apa? Di mana? Markus 5 nomor 1 sampai 6. Yang saya suka sama Pak Pendeta ini teman-teman, dia walaupun bagaimana dia selalu dengan kitabnya. Begitu. Jadi beliau ini sebenarnya orang baik. Begitu. Beliau ini pintar. Salah satu orang pintar. Pintar merubah firman Tuhan. Yes, Markus. Astagfirullah. Ntar dulu ladusing. Jangan buru-buru kamu tuh. Ya. Tep layar teman-teman. Markus berapa? 6. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Ya suruh teman-temannya tap layar terus kasih mawarnya dong. Masa naik nggak ada Ya mawarnya? teman-teman, yang ada teman-teman Kristen di bawah yang ada berkat-berkat sedikit kirim kepada Bapak Pendeta Ladusing, ya. Ya Muslim juga biar berkat tuh untuk sih.
Karena Ya, yang karunia itu untuk Muslim-Muslim. diberikan untuk semua Ya, orang. Jadi kalau ada berkat mawar-mawar dibagi-bagi. satu, kalian kirim kepada beliau. Semoga dari mawar hadiah dari kalian itu bisa mendapatkan, beliau bisa mendapat hidayah, teman-teman ya. Buset. Karena beliau ini orang baik. Ya, Kan? es kopi. Es aku. Silakan. Terima kasih teman-teman. Maaf, makasih. Aku senang sama Ladusing itu orangnya baik sih sebenarnya. Cuman error dikit. Dari kaum penginjil ya, atau bukan penginjil ya, apa namanya, apologet Muslim yang dari semua komal dari seluruh TikTok seluruh Indonesia. Dia dulu komalnya kecil, tapi alhamdulillah sekarang dia bagus. Tapi enggak menghujat, dia bagus sangat. Saya ini sangat akui banget. Nggak kayak yang lain sih bagus sih, cuman ada hujatan. Tapi ini Janganlah paling bagus. curhat. Baca dulu, kita fokus ke situ. Sumpah. Gampang itu. Ya, Netizen ya, sudah enggak, tahu. ini serius. Bukan mau dibagi-bagi mawar karena untuk dipuja-puja, bukan, tapi karena memang dia baik sih. Edukasinya bagus dia. Bagus sih Ladus. Iya, betul. Silakan. Bagus dia bertahan. Alhamdulillah bertahan dia. Bagus. Memang Arab nih paling the best nih. Oke, saya baca ya. Ini Yesus mengusir roh jahat dari orang Kirasa. Saya baca apa gimana? 1 sampai berapa? Ayat 5 sampai 1 berapa? sampai 5, masa tidak 1 sampai 6, masa tidak dibaca, ditelan lah, rebus terus ditelan. Baca tuh. Kan saya bertanya. Iya, Pak Pendeta, kan? janganlah marah-marah Pak Pendeta. Tuh kan. Lalu sampai lem. Nah, ini signal lagi ya kan? Signal yang kerasukan yang ini. Mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ya, ayat 6-nya, ketika ia lihat Yesus dari jauh, berkelahilah ia mendapatkannya lalu menyembuhkannya. Ya, di situ. Siapa Di yang situ menyembah gimana, Bang? Yesus di situ? Menyembah, Iya. Siapa yang menyembah Yesus di ya, situ? orang yang kerasukan setan itu, kerasukan roh. Oke, Orang orang yang yang kerasukan, kerasukan roh jahat. ya, orang yang kerasukan setan itu menyembah Yesus. Apakah Pendeta Dafar menyembah Yesus juga? Ya, saya menyembah. Kan orang kerasukan itu kan dia menyembah, terus Yesus menyembuhkannya orang kerasukan itu. Iya, apa orang kerasukan itu menyembah Yesus kan? Apakah Pak Pendeta Dafar juga menyembah Yesus? Ya, kerasukan dia menyembah. Iya, Terus Yesus berarti Pak menyembuhkan Pendeta dia juga karena menyembah kerasukan. Yesus apa tidak? Ya, saya menyembah dia sebagai Tuhan dan Menyembah. Juru Berarti Selamat. Pak Pendeta sama tidak dengan orang yang kerasukan itu? Kalau menyembah sama, tapi kalau hakikatnya kan beda, Bos. Kenapa? Kenapa Pak Pendeta mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah kepada Yesus, sementara Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8? Di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Kan langsung kerasukan kan? Kerasukan lagi. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ? Lukas 4 nomor 8. Tetapi ini judulnya pencobaan di padang gurun. Oke. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Betul. Karena Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Allahmu Iya, sabar.
Iya, sabar, sabar, sabar. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus suruh menyembah kepada Tuhan Allah, melainkan Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan menyembah kepada Yesus? Nah, ayo. Enggak, tidak. Ayat antara tidak ada bertentangan di situ. Orang Yang jahat, orang yang bertentangan di kerasukan. situ, dengar. Yang bertentangan di situ, kenapa Pak Pendeta mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah kepada Yesus, sementara Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah? Yesus kan mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti Yesus menyembah kepada Tuhan Allah, perkataan Yesus? Tetapi Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan itu menyembah kepada Yesus. Begini, apa Bang? Nah, Begini, gimana, ayat silakan. itu nggak bertentangan ya. Saya Coba, kembali ke silakan. Markusnya tadi. Oke. Markus itu konteksnya orang yang kerasukan setan, dia menyembah Yesus. Terus Yesus menyembuhkannya. Untuk mendapatinya Yesus menyembuhkan dia. Kalau ayat ini, iblis mencobai Yesus di padang gurun, itu Yesus sendiri mengatakan, jangan engkau mencobai, harusnya aku, karena dia sendiri di situ. Tuhan Allah tuh Yesus sendiri di situ. Pak Pendeta. Iya, itu Yesus mengatakan ayat berapa ya? Saya jelaskan Oke, sabar. ayat berapa. Sabar. Ketika Yesus menyembuhkan orang jahat, ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan itu, ketika orang kerasukan itu dia sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Jujur. Kan? Nah, dia cabut wifi nih. Dia cabut wifi. Oke. Ketika orang yang kerasukan itu dia menyembah Yesus, dan setelah Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu, dia sudah sembuh, dia menyembah Yesus apa tidak? Dia menyembah Yesus. Buktikan sama saya, kalau ada baptis saya malam ini. Bentar. Ayo, buktikan sama saya. Bentar ya. Bentar kita selesaikan di Lukas dulu. Di Lukas tadi Lukas 4 ayat yang ke-8. Sekarang ayat yang keempatnya. Ayat yang keempat jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke sana. Itu maksudnya tuh Yesus sendiri yang diuji, Allah itu sendiri. Jadi ular itu ngomong sama Yesus. Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu sendiri di padang gurun itu, Bang. Dan Pak tadi Pendeta, ayat Markus tadi berapa? Begini Pak Pendeta, ketika orang kerasukan itu dia menyembah kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu. Bentar, Markus berapa tadi? Markus 5 nomor 1 sampai 6. Nanti kita kaji Markus dulu, gampang itu. Nah, Markus 5 nomor 1 sampai 6. Saya mau kejujuran dari Pak Pendeta. Ketika orang kerasukan itu Yesus sudah menyembuhkan dia dari kerasukan, apakah dia masih menyembah Yesus apa tidak? Baca. Sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah lalu roh itu meminta kepadanya biarkanlah kami masuk. Coba. Baca satu perikop biar tahu. Begitu kalau mau belajar. Kalau mau belajar, biar hari ini saya panggil, saya langsung angkat. Oh iya, pendeta ini kemarin sudah terdaftar ya, sudah jadi murid saya ya. Ini salah satu murid saya. Jangan kau dustakan lagi. Sudah ada ikatan itu. Beliau salah satu murid saya ini.
Ya, di ayat yang ke-15. Baca di ayat ke-15. Dia menyembah, saya tidak tanya Ya, itu, 15. yang saya tanyakan sama Anda. Setelah Anda membaca ayat itu satu perikop, ketika orang kerasukan itu Yesus selesai menyembuhkan dia, dia masih menyembah Yesus apa tidak? Sulit kalau mereka jujur, teman. Yang saya tanyakan sama Pak Pendeta Dafar, ketika orang yang kerasukan itu, Yesus sudah menyembuhkan dia, akhirnya dia sembuhlah dari kerasukan itu. Nah, ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus apa tidak? Ya, menyembuhkan ayatnya satunya lengkap dia sampai ayat 15 nih, ayat yang ke Iya, sampai yang 20 saya ayat 15. tanyakan, ketika orang yang kerasukan itu Yesus sudah sembuhkan, Yesus keluarkan roh-roh jahat itu, Yesus pindahkan ke babi-babi. Orang yang kerasukan itu ketika dia sudah sembuh, dia masih menyembah Yesus atau tidak? Jujur. Ya, menyembah. Di mana datanya? Ya, jujur. Di mana datanya? Ya, yang ayat 15. Coba baca. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan dan duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka gitu. Iya, di mana kata menyembah di situ? Namanya Dia masih legion. menyembah. Namanya orang Pak kerasukan Pendeta, itu legion. ketika orang kerasukan itu dia menyembah kepada Yesus, maka Yesus menyembuhkan orang kerasukan itu. Akhirnya roh-roh jahat yang banyak itu dinamakan legion. Yesus pindahkan ke dalam babi. Jadi roh-roh jahat itu yang membuat dia menyembah Yesus itu, Yesus pindahkan ke dalam babi. Pak Pendeta makan babi? Pak Pendeta makan babi? Ya, gimana? Nah, kan? Makan. Macet. Nah, itu kan kerasukan. Setelah orang yang kerasukan roh jahat itu selesai, Yesus selesai sembuhkan dia, maka ketika dia mau mengikuti Yesus, Yesus mengatakan tidak usah, pulanglah kamu. Ceritakan segala sesuatu kejadian. Betul. Dia tidak menyembah Yesus lagi. Kenapa Pak Pendeta mengatakan dia menyembah Yesus? Nah, aduh parah dia. Parah ini. Oi. Hai. Terlalu keras mungkin ya teman-temannya. Tep-tep lah, pecahkan sampai 3M.